Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di kanal Muslimah Ulul Albab, program Suara Pakar untuk Perubahan. Alhamdulillah hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Dr. Suryani Sahrir, STMT. Gimana kabarnya Ibu Dr. Suryani? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya, hari ini kita akan membahas tentang pembangunan infrastruktur, wujudkan pelayanan prima negara bagi publik. Ibu menyikapi tema yang kita angkat hari ini. Menurut Ibu bagaimana kondisi pembangunan infrastruktur di negara kita? Ya, baik, ya, berbicara pembangunan infrastruktur di Indonesia, kita akan melihat ya bahwa saat ini yang digalakkan pemerintah masih IKN ya. Kalau kita berbicara nasional, ada IKN di sana yang terus digenjot dan itu masuk ke dalam agenda rutin di Kementerian PUPR dan itu terus diharuskan di perguruan-perguruan tinggi. Kemudian ada banyak jalan tol, kemudian kereta cepat Jakarta-Bandung yang itu bermasalah ya dari segi pembiayaan ataupun molornya waktu yang telah ditetapkan. Kalau kita berbicara di Sulawesi Selatan itu ada kereta Trans Sulawesi yang pertama di Sulawesi, kemudian ada CPI yang dilihat dari kacamata walhi itu sangat merusak lingkungan. Itu yang fakta yang terkini yang terus terjadi di tengah-tengah kita. Iya, dari informasi yang Ibu sampaikan tadi bahwa terkesan ada konsep pembangunan yang memang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatannya begitu. Menurut Ibu sendiri, apakah memang pembangunan infrastruktur di negara kita khususnya di Kota Makassar itu sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita? Ya, kita lihat ya bahwa kita berbicara data ya, bahwa pemerintah Kabupaten Baru mengklaim di mana tempat Trans Sulawesi ya, kereta api Trans Sulawesi berada, itu pemicu banjir di sana itu adalah disebabkan salah satunya adalah pembangunan kereta api. Kemudian kalau kita lihat lagi yang tadi saya sebutkan CPI ya, Central Point of Indonesia, itu di sana telah terjadi abrasi besar-besaran di daerah Pulau Lailai dan itu banyak menenggelamkan rumah-rumah warga dan itu kan luar biasa. Jeritan rakyat miskin itu ketika pembangunan infrastruktur itu sangat mengiris hati ya kalau saya mau katakan seperti itu. Dari apa yang Ibu sampaikan bahwa nampak ada fakta kerusakan dari pembangunan infrastruktur. Tapi mengapa pemerintah itu tetap melakukan proyek pembangunan meskipun memang melihat ada banyak pembacaan terkait dengan dampak negatif yang akan ditimbulkan dari proyek tersebut? Ya, kita lihat ya bahwa pembangunan infrastruktur ini adalah salah satu proyek strategis nasional yang memang masuk ke dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Lanjutan dari 2015-2019 dan Kepala Bappenas sendiri memang sudah mengagendakan 7 agenda besar, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur yang kemudian diklaim pemerintah dalam rangka mengenjot roda perekonomian Indonesia yang sudah terpuruk pasca pandemi COVID-19. Sehingga kalau kita melihat paradigma pembangunan di dalam hal ini itu memang tidak pro rakyat, sehingga dampak yang ditimbulkan dari hal itu adalah kerusakan di mana-mana. Kemudian belum lagi kalau kita berbicara terkait pembebasan lahan ya, kalau berbicara pembebasan lahan kan berarti yang terimbas adalah rakyat kecil ya, dan itu diakui juga sebagai nomor satu penyumbang atau masalah besar di dalam infrastruktur di Indonesia, yaitu rumitnya pembebasan lahan. Iya, jadi ada berbagai aspek yang ternyata memang tidak menghasilkan pada tujuan pembangunan itu sendiri. Okay. Menurut Ibu Dr. Suryani, apa kira-kira yang bisa diberikan begitu masukan atau saran kepada pemerintah kita hari ini dalam rangka tadi memberikan pelayanan prima itu di bidang pembangunan infrastruktur kepada masyarakat? Ya, jadi kita bisa melihat secara fakta yang paling dekat di kita ya, di Sulawesi. Di sana ada pembangunan kereta api Trans Sulawesi Makassar Parepare yang sampai saat ini juga belum selesai karena satu itu pembebasan lahan yang memang sangat rumit di bawah.
Dan akibat pembebasan lahan itu kan memang berimplikasi kepada banyak hal ya, terutama juga ada perubahan tata guna lahan di sana yang tadinya persawahan ya yang produktif, kemudian dilewati arus kereta api, sehingga ini kan berdampak sangat berdampak langsung kepada rakyat kecil. Dan kalau kita melihat juga urgensi dibangunnya kereta api Parepare Makassar ini kan tidak terlalu urgent menurut saya ya. Dan ini saya bisa sudah dijelaskan juga bahwa di sana itu kan jalan daratnya itu ya lumayan bagus, tidak terjadi kemacetan parah. Kemudian memang sudah perbaikan beberapa kali di situ, moda transportasinya alhamdulillah lancar ya. Ya, jadi dari fakta itu kita bisa melihat bahwa ada pembangunan infrastruktur yang terlalu dipaksakan karena mengikuti alur itu tadi ya. Jadi memang skema besarnya, narasi besarnya adalah RPJMN itu ya 2020-2024 yang dimasukkan oleh negara di dalam hal ini. Sehingga itu satu kasus. Untuk pembangunan yang lain di daerah lain juga kurang lebih sama ya. Tadi saya sempat menyinggung tentang kereta api cepat Bandung Jakarta ya, kebetulan juga mahasiswa saya kemarin ada magang di situ, jadi saya bisa mendapatkan data primer terkait hal itu. Itu memang terjadi penundaan dan pembengkakan biaya. Dan kalau kita melihat bahwa sistem kapitalisme dengan pembiayaan berbasis utang ya, dan itu adalah utang ribawi, itu juga berbicara lain lagi kalau kita mau berbicara tentang kerusakan sistem. Sehingga dari aspek ekonomi, aspek sosial itu juga sudah jelas bahwa ini berpihak sama siapa ya. Itu kelihatan banget kalau itu pembangunan infrastruktur yang ada di negeri itu memang berbasis kapitalistik. Iya, alhamdulillah tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Suryani memberikan gambaran kepada kita bahwa pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah hari ini memang berdampak pada munculnya berbagai kondisi kerusakan, baik kerusakan lingkungan, bahkan bisa diindikasikan bahwa ini sudah mengarah pada kerusakan sistem. Menurut Ibu Dr. Suryani, kira-kira seperti apa sih seharusnya bentuk pembangunan infrastruktur yang itu nanti akan bisa memberikan pelayanan prima bagi publik? Ya, jadi tidak lain adalah perubahan sistem yang kita inginkan di sini, karena memang sistem hari ini itu sistem kapitalisme itu berbasis sekularisme yang memang menegasikan peran sang pencipta di dalamnya, sehingga kerusakan demi kerusakan tadi sama-sama kita lihat. Kemudian memang tadi kalau sempat saya singgung masalah pembiayaan itu ya yang sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Sebagai seorang muslim ya, pastinya kita harus berdasar pada akidah kita, apalagi Indonesia adalah negeri dengan muslim terbesar, sehingga paradigma yang harus muncul ketika melakukan aktivitas baik itu infrastruktur atau yang lainnya itu adalah berdasarkan akidah Islam, bahwa Islam telah memberikan contoh terbaik sepanjang sejarah itu 1400 tahun yang lalu, selama 13 abad menorehkan ya kecemerlangan di bidang di semua bidang, di infrastruktur, dan sampai hari ini kita bisa melihat kemajuan peradaban Islam pada saat itu luar biasa, dan itu diakui oleh Barat. Bagaimana pembangunan infrastruktur dalam Islam itu negara mengambil peran yang sangat penting, dan memang di dalam syariat negara di pundak negara lah kewajiban itu harus dilaksanakan, dan harus independen begitu, merdeka dan mandiri, tidak tergantung kepada asing tadi, yang dimana tadi kita lihat ya sudah dibahas di awal bahwa investor yang masuk itu kan kebanyakan dari asing ya. Kemudian instrumen negara di dalam pembangunan infrastruktur itu memang berbasis rakyat, kemaslahatan rakyat. Jadi negara melibatkan para ahli, dalam hal ini para intelektual yang memang ahli di bidangnya ya, kemudian menerjunkan dan memetakan hal-hal apa yang perlu dilaksanakan dan dibangun. Kalau memang itu urgent dan mendesak untuk rakyat ya dibangun, kalau tidak apalagi
pembiayaan yang melanggar syariat itu tidak akan pernah dilaksanakan oleh negara di dalam sistem Islam. Ya, Masya Allah tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Dr. Suryani, berarti ada PR besar nih Ibu yang harus kita kerjakan bersama. Sebagai seorang intelektual, apa nih peran atau sumbangsi terbesar kita bagi umat? Betul sekali bahwa kita punya PR besar sebagai seorang intelektual. Tentu kita harus hadir di tengah-tengah umat untuk mencerdaskan umat. Bagaimana sebenarnya fungsi kita di dalam mengambil keputusan ya di setiap aktivitas kita. Di sisi lain kita adalah bagian dari kaum muslimin yang memiliki konsekuensi dari akidah Islam itu sendiri, yaitu beramal ma'ruf nahi mungkar. Di tengah kondisi sistem hari ini yang sangat rusak parah ya kalau kita lihat tadi, sehingga tidak ada lain adalah solusi yang paling cerdas adalah kembali kepada penerapan sistem Islam. Ya, Masya Allah apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Dr. Suryani Sahril STMT telah memberikan gambaran kepada kita bagaimana kondisi buruknya pembangunan infrastruktur di negara kita ternyata memiliki satu solusi, yaitu kembali kepada sistem Islam. Insya Allah kedepannya kita akan banyak berbincang lagi tentang topik yang berbeda. Sampai ketemu di program Suara Pakar untuk Perubahan di kanal Muslimah Ulul Albab pada edisi berikutnya. Demikian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.